Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezi Pramelita Diatma dari TT4404. Pada tugas literasi data kali ini saya akan menjelaskan tentang Big Data dan siklus hidup data. Dalam Big Data itu terdapat karakteristik Big Data. Big Data merupakan istilah yang sering kali digunakan untuk data yang jumlah sangat besar dan juga kompleks, yang pengelolaan pemrosesannya tidak dapat dilakukan oleh sistem atau teknik manajemen data konvensional. Nah, yang pertama itu volume. Volume mengacu pada besarnya data yang dihasilkan setiap detik, menit, jam, dan hari di dunia digital kita. Data yang dimaksud tidak hanya dihasilkan oleh orang, tetapi juga mesin dan benda-benda lainnya. Big Data mempresentasikan data yang besar. Jika dulu data dihasilkan oleh karyawan, maka saat ini data diciptakan oleh mesin yang merekam aktivitas manusia dari transaksi perbankan hingga aktivis di media sosial. Nilai dari data bisa jadi dapat ditentukan oleh seperti driver seperti Twitter dan clickstream pada halaman website atau aplikasi mode, ataupun peralatan yang menggunakan sensor. Yang kedua ada variety. Variety mengacu pada meningkatnya ragam bentuk dalam seperti teks, gambar, suara, dan data geospasial. Misal, rumah sakit mengelola berbagai bentuk data, baik data terstruktur, demi struktur, atau tidak terstruktur. Data terstruktur yang dikelola bisa jadi berbentuk data Excel, data semi-struktur, misalnya log file dalam aplikasi manajemen rumah sakit, dan data tidak terstruktur, misalnya foto X-ray. Kemudian ada velocity. Velocity mengacu pada cepatnya data yang dihasilkan dalam kecepatan data bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Sebuah mobil dengan teknologi terkini memiliki setidaknya 100 sensor yang mampu memonitor banyak hal seperti tingkat bahan bakar ataupun tekanan udara di ban. Yang kemudian ada veracity. Veracity juga mengacu pada kualitas data karena data berasal dari begitu macam-macam yang berbeda. Sangatlah sulit untuk menghubungkan, mencocokkan, membersihkan, dan transformasi data identitas sistem. Organisasi perlu mendefinisikan hubungan antar data tersebut. Jika tidak, maka data akan sulit untuk dikendalikan dan dimanfaatkan. Kemudian pemanfaatan Big Data. Big Data membantu berbagai macam aktivitas bisnis, di antara product development, predictive maintenance, customer experience, machine learning, operation, FCT, dan drive innovation. Yang pertama, product development. Development mengantisipasi kebutuhan customer, memprediksi produk dan layanan baru. Kemudian ada predictive maintenance, itu menghemat biaya pemeliharaan mesin, memaksimalkan waktu kerja komponen dan peralatan. Kemudian ada customer experience, menawarkan produk secara personal, meningkatkan loyalitas pengguna, menangani permasalahan secara proaktif. Kemudian ada machine learning. Kemudian ada operation efficiency, yaitu menekan biaya operasional, mengantisipasi kebutuhan ke depan, dan meningkatkan pengambilan keputusan yang sejalan dengan kebutuhan pasar. Kemudian ada drive innovation. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang siklus hidup data. Pada pembahasannya sebelumnya kita mengetahui bentuk banyak manfaat yang didapat ketika mampu memahami data, bekerja dengan data, dan berkomunikasi dengan data. Ketika bekerja dengan data, kita akan melewati tahap-tahap yang disebut dengan siklus hidup data. Namun, sebelum mempelajari bagaimana siklus hidup data, mari kita simak dulu ilustrasinya. Bekerja dengan data seperti proses pembuatan kue tidak akan selalu menjadi kue hingga Anda menggunakan seluruh bahan sesuai dengan takaran yang presisi. Setelah semua bahan terkumpul, Anda harus mencampurkan bahan yang tersebut dalam urutan sesuai. Ketika urutan tercampur bahan tadi tidak sesuai, bisa jadi yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan Anda. Setelah bahan tercampur dengan baik dan menjadi adonan tidak dituangkan ke dalam waktu yang tepat. Kemudian adonan dipanggang dengan temperatur pas untuk jangka waktu tertentu. Akhirnya dikeluarkan dari oven, jadilah kue yang tampil standar. Selanjutnya kue didinginkan, lalu kemudian diberi biasanya. Proses ini sekali mirip dengan
ketika bekerja dengan data. Ketika kita bekerja dengan data, kadang kita memiliki seluruh bahan yang kita butuhkan dan kita tahu seperti bentuk yang akan dihasilkan pada akhirnya. Nah, pada siklus hidup data itu ada definition of question, kemudian collect organize data, kemudian ada Wrangler data, kemudian explore and visual data, yang kelima ada analisis internet data, kemudian yang keenam communication with data. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.